Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah dan ayah bunda tercinta. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi, belajar lagi dalam pendidikan agama Islam. Kali ini kita ketemu dengan anak-anak kelas 1 semester 2 ya. Kita udah sampai pada pelajaran 6 yaitu Ayo Belajar. Kemudian materi kita kali ini adalah semangat belajar Nabi Idris. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kita belajar tentang Nabi Idris, ya kelebihannya apa, kemudian bagaimana semangat belajarnya, kita akan belajar dulu tentang kisah singkat Nabi Idris. Ya anak-anak, perhatikan semua. Tapi alangkah lebih baiknya sebelum kita belajar tentang kisah singkat Nabi Idris, silahkan bagi anak-anak dan ayah bunda tercinta yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Kisah singkat Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah nabi yang ketiga. Beliau adalah keturunan dari Nabi Sis, salah satu putra Nabi Adam alaihi salam. Nama beliau adalah Hanuk bin Yarid. Pada waktu itu, umat Nabi Adam semakin banyak dan banyak pula yang sudah mulai ingkar terhadap ajaran Nabi Adam untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka suka berjudi, berkelahi, dan melakukan dosa lainnya. Nabi Idris sangat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai malaikat Israel berdoa minta izin kepada Allah untuk menemui Nabi Idris. Atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat Israel menemui Nabi Idris dengan wujud seorang manusia. Nabi Idris diizinkan untuk merasakan kematian, kemudian Allah menghidupkannya kembali, yaitu adalah permintaan Nabi Idris. Permintaan Nabi Idris kepada Allah. Kemudian Nabi Idris juga diizinkan oleh Allah untuk melihat dahsyatnya neraka. Nabi Idris juga diizinkan untuk melihat surga, tempat yang sangat indah dengan berbagai macam kenikmatan yang sama sekali tidak terbayangkan oleh manusia. Dan ketika tiba waktunya kembali ke bumi, Nabi Idris berdoa, meminta kepada Allah untuk diperkenankan tinggal di surga. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang terhadap hambanya yang soleh, kemudian mengabulkan permohonan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian Allah menempatkan Nabi Idris di langit keempat sebagai tempat tinggalnya. Nabi Idris alaihissalam adalah manusia yang tinggal di surga tanpa melewati kematian. Subhanallah. Demikian kisah singkat Nabi Idris alaihissalam. Semoga anak-anak sekalian masih suka dan bersemangat untuk mempelajari kisah Nabi Idris alaihissalam. Sumber kisah ini adalah di dalam Al-Quran, di antaranya dari surah Maryam ayat 56, dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Kemudian ada juga di surah Maryam
ayat 57, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Anak-anak sekalian, kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Idris alaihissalam adalah satu, beliau Nabi Idris mampu membaca dan menulis. Subhanallah, luar biasa sekali. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang pertama kali bisa menulis dan membaca. Kemudian yang kedua, Nabi Idris mampu menunggang kuda. Zaman ini masih sangat sedikit manusia yang mampu menunggang kuda dengan baik. Nabi Idris telah mampu dan memiliki kemampuan menunggang kuda yang sangat hebat untuk digunakan sebagai alat transportasi. Kemudian yang ketiga, Nabi Idris menguasai ilmu perbintangan. Mukjizat lain dari Nabi Idris yaitu tentang ilmu perbintangan ini ya, yang ketiga. Kemudian yang keempat, Nabi Idris pandai membuat pakaian. Luar biasa sekali. Ini Nabi Idris sudah pandai menggunting dan menjahit pakaian yang bahannya adalah dari kulit binatang dan dari serat tanaman yang dikeringkan. Ini adalah kelebihan-kelebihan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian kita amati dan kita ceritakan gambar berikut ini ya. Kalau yang di sini anak-anak silahkan mempersiapkan alat tulisnya, ya dipersiapkan alat tulisnya dan mulailah untuk bercerita. Anak-anak paling tidak bisa membuat 3 kalimat, ya 3 kalimat dari gambar ini. Misalnya saja ini suasana di kelas, suasana belajar di kelas, ya bisa jadi. Kemudian ada anak yang berada di depan kelas, kemudian ada bapak gurunya, anak-anak memperhatikan gitu ya. Silakan dibuat, ditulis di buku anak-anak masing-masing, diceritakan gambarnya. Kemudian insya Allah kita beri tanda checklist di kolom ya atau tidak. Nomor urean iya dan tidak. Kita mulai dari nomor 1. Aku rajin belajar, harus ya, iya. Kemudian aku ingin pandai, iya, harus juga ingin pandai dong, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan ayo berlatih. Ayo berlatih tadi setelah kita belajar tadi tentang Nabi Idris, kisah singkat Nabi Idris. Ya di sini ada 5 soal untuk berlatih buat anak-anak semua. Anak-anak bisa menjawab di kolom komentar video ini. Ya, silahkan bisa dijawab di situ. Nomor 1, sebutkan sifat terpuji Nabi Idris alaihissalam. Ya, sifat terpujinya silahkan disebutkan. Kemudian yang kedua, Nabi Idris sejak kecil rajin apa? Ya, rajin titik-titik. Yang ketiga, Nabi Idris, Nabi yang pandai karena titik-titik. Yang keempat, rajin belajar adalah anjuran dalam titik-titik. Yang kelima, coba ceritakan kisah teladan Nabi Idris. Nah, untuk menjawab ini, anak-anak perhatikan video ini dari depan tadi, kemudian juga bisa membuka buku, ya, bisa buku LKS maupun buku yang lain, kisah Nabi juga bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin, semoga video ini bermanfaat dan semoga kita semua menjadi generasi yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.